Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlur Rahman, NIM 202111347. Saya di sini akan menerangkan tentang Islam, HAM, dan demokrasi. Istilah HAM sangat populer dalam konteks wacana peradaban modern. Berbagai bidang kehidupan dan aktivitas di dalamnya senantiasa dikaitkan dengan permasalahan penegakan hak-hak sejati yang dimiliki oleh setiap manusia itu. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terdapat definisi tentang HAM, ialah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Dalam pemikiran Nurholis Madjid, HAM sangat berkaitan erat dengan penghayatan nilai dan pandangan hidup. Kesadaran tentang hak-hak asasi menuntut kemampuan pribadi seseorang untuk menerima, meyakini, dan menghayati sebagai bagian dari makna dan tujuan hidup pribadinya, atau sense of meaning and purpose. Dengan bahasa sederhananya, hak asasi ini harus diimbangi dengan kewajiban yang ada. Sebelum PBB mendeklarasikan HAM pada tanggal 10 Agustus 1948, jauh hari Islam telah mendeklarasikan dan menempatkan hak-hak asasi manusia ini sebagai tujuan pokok adanya syariah atau maqasid as-syariah, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harga diri atau keturunan, menjaga kepemilikan atau harta. 5 hal pokok tersebut jika dirinci maka akan mencakup semua hak-hak asasi manusia. Jaminan hak untuk hidup terdapat di kisah 5.3. Jaminan kebebasan dan kemerdekaan terdapat dalam kisah Al-Quran 22.41 dan kisah Al-Quran 42.41. Jaminan hak egalitas terdapat dalam kisah Al-Quran 46.19 dan kisah Al-Quran 67.15. Jaminan hak keadilan terdapat dalam kisah Al-Quran 5.49 dan kisah Al-Quran 16.90 dan seterusnya. Sebagaimana penulis jelaskan dalam prinsip-prinsip Islam, bahwasanya bahwa dalam Islam setiap hak memiliki konsekuensi dan kewajiban, yaitu kewajiban bagi orang lain untuk menghormati hak orang lain dan kewajiban bagi orang yang memiliki hak untuk menggunakan hak dengan baik dan benar. Islam mengatur bagaimana agar supaya hak dan kewajiban yang ada tidak menggerus apalagi merampas hak dan kewajiban orang lain. Terkait dengan HAM adalah demokrasi karena ia seringkali diartikan sebagai penghargaan hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan persamaan hak di depan hukum. Demokrasi sebagaimana yang ditutup oleh Hamidah didefinisikan oleh Joseph A. Schumpeter sebagai suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suatu rakyat. Menurut Pliple, Semiter, dan Terry Linle Karen, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan mereka pada wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui dan kerja sama dengan wakil mereka yang terpilih. Dari beberapa definisi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa demokrasi ialah sistem pemerintah yang menganut
asas dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga tidak salah jika seringkali muncul idiom-idiom dalam demokrasi seperti egalite atau persamaan, equalite atau keadilan, liberty atau kebebasan, human right atau HAM, responsible atau tanggung jawab, dan deliberation atau permusyawaratan. Jika idiom-idiom tersebut dikatakan sebagai elemen atau unsur demokrasi, maka jauh hari Islam sudah mendeklarasikan itu semua. Dalam hal Islam itu semua, Islam dari dulu telah meneguhkan Asy-Syura, kisah 42.38, Al-Musyawah, kisah 46.16, dan kisah 67.15, Al-Adalah kisah 5.49 dan kisah 16.90, Al-Amanah kisah 45. Al-Amanah kisah 4.58, Al-Musaliyah kisah 3.110, kisah 5.105, dan kisah 17.36, dan Al-Huriyah kisah 22.41 dan kisah 42.41. Jadi Islam secara substantif tidak menolak mentah-mentah demokrasi dengan pengertian di atas. Dan yang terpenting, demokrasi tidak dilihat dengan kacamata Islam yang legislatif dan formalistik, karena cara pandang Islam akan membentuk Islam dengan demokrasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.